calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. Bila kita tidak dapat merubah situasi, kita ditantang untuk merubah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, saya Kerin Irawan, pembicara pertama dari tim Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, membahas mosi mengenai new normal, memanjakan kapitalis, genosida era kini, atau kepentingan ekonomi rakyat. Memasuki definisi new normal menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan new normal sebagai suatu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan penyakit COVID-19. Aktivitas dilakukan di luar rumah harus melaksanakan protokol kesehatan seperti selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, sering-sering mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan menghindari menyentuh area wajah dan sekitarnya ketika tangan kotor. Kemudian, definisi ekonomi kerakyatan menurut Konvensi ILO tahun 1989 menyatakan ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam menjalankan kehidupannya. Ekonomi rakyat diartikan sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilaksanakan oleh rakyat kebanyakan secara bersama-sama mengelola sumber daya ekonomi yang ada dengan suatu program pembangunan yang tujuannya menyelaraskan pendapatan guna kesejahteraan masyarakat secara umum. Kekuatan ekonomi rakyat dikenal dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana di Indonesia sendiri UMKM memiliki posisi yang strategis dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional. Pelaksanaan new normal di Indonesia telah dilaksanakan sejak awal bulan Juli tahun 2020. Untuk mendukung pelaksanaan new normal ini, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai peraturan, yaitu seperti Keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 tahun 2020 tentang panduan pencegahan dan penanganan COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Selain itu ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 335 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja, sektor jasa, dan perdagangan atau area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha, hingga Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 334 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 bagi aparat yang melaksanakan tugas penanganan dan penertiban dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dari peraturan-peraturan Menteri Kesehatan yang telah dikeluarkan, di sini kita bisa melihat bahwa pemerintah telah mempersiapkan pelaksanaan new normal ini dengan sangat baik untuk mendukung kembalinya aktivitas perekonomian menjadi normal. Selain aktivitas industri, perkantoran, perdagangan yang perlahan-lahan kembali pulih, masyarakat pun kembali menggunakan transportasi umum untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perekonomian tersebut. Selain itu, transportasi umum pun perlahan-lahan membangkitkan perekonomian Indonesia. Berlanjut mengenai latar belakang pelaksanaan new normal di Indonesia. Nah, pelaksanaan new normal di Indonesia dilatar belakangi karena tingginya angka pengangguran semenjak terjadinya pandemi COVID-19 ini. Per 2 Juni tahun 2020, menurut anggota Komisi 1 DPR RI, menyatakan bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 3,05 juta jiwa dan jumlah pendaftar kartu prakerja menurut data Kemenko Perekonomian telah menyentuh angka 10,9 juta pendaftar. Selain itu, ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia karena ekonomi di Indonesia justru mengalami perlambatan pada kuartal 1 tahun 2020, di mana hanya terjadi pertumbuhan perekonomian sebesar 2,97% pada sepanjang kuartal 1, dan ini akan diperkirakan bertumbuh negatif pada kuartal 2 tahun 2020 ini. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Selama terjadinya pembatasan sosial berskala besar, di mana perekonomian sebagian besar tidak berjalan secara efektif, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan atau subsidi kepada masyarakat yang terdampak, dan pemberian bantuan yang terus-menerus kepada masyarakat ini tentu semakin lama akan memberatkan perekonomian Indonesia. Memberatkan perekonomian Indonesia yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan positif dari tumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri tentu semakin lama akan menyebabkan ekonomi Indonesia merosot dan mengalami kelumpuhan.
Skenario terburuk jangka panjang yang dapat terjadi adalah apabila sepanjang tahun terjadi pembatasan sosial berskala besar dan perekonomian Indonesia tidak kembali normal, tentu ini akan menyebabkan terdampaknya juga bidang-bidang atau sektor-sektor lain seperti sektor pendidikan, sektor ketahanan pangan, sektor kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah memberikan solusi melaksanakan new normal ini. Karena di sini urgensinya adalah untuk membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami pemerosotan dan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif apabila pembatasan sosial terus dilaksanakan dan perekonomian tidak kembali normal. Argumen yang kami bawakan di sini dengan pelaksanaan new normal yaitu yang pertama dapat meningkatkan produktivitas dari masyarakat, di mana masyarakat dapat mulai berdagang, dapat mulai melaksanakan usaha ekonominya, dapat mulai bekerja di kantor dan melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomiannya. Selanjutnya juga yang kedua dapat meningkatkan juga konsumtivitas dari masyarakat kebanyakan sebagai pembeli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan hal ini sebagai simbiosis mutualisme yang saling mendukung antara produktivitas dan konsumtivitas masyarakat, dan hal ini lama-kelamaan akan mendukung perekonomian Indonesia kembali bertumbuh positif. Demikian pemaparan dari saya, akan dielaborasi lebih dalam oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Terima kasih. Berdiri di bawah mosi, new normal memanjakan kapitalis, kejahatan genosida era kini, atau kepentingan ekonomi rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, serta panitia pelaksana lomba debat Pekan Ilmiah Sriwijaya 2020. Saya Muhammad Iqbal sebagai pembicara kedua dari tim Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Dewan juri yang kami hormati, kami yakin dan percaya penerapan era new normal merupakan solusi yang paling efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kepentingan ekonomi rakyat. Dewan juri yang terhormat, kami tidak mempercayai dan tidak meyakini bahwa penerapan era new normal merupakan cara pemerintah untuk memusnahkan setengah penduduk Indonesia atau dalam konteks kejahatan genosida era kini maupun memanjakan kapitalis. Dewan juri yang terhormat, adapun latar belakang kami, kenapa kami sangat meyakini ini merupakan suatu bentuk keprihatinan pemerintah terhadap ekonomi rakyat dalam masa pandemi COVID-19 adalah yang pertama, berdasarkan data yang dipaparkan oleh Menteri Perekonomian Republik Indonesia Sri Mulyani, beliau mengatakan bahwa jangka waktu 3 atau 4 bulan saja terjadi pemerosotan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat signifikan. Dewan juri yang terhormat, bahkan beliau memprediksi dalam jangka waktu 1 tahun perekonomian Indonesia bahkan dapat mencapai angka negatif, sehingga hal inilah yang kami khawatirkan di masa yang akan datang ketika tidak ada aktivitas sama sekali yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya atau dalam konteks berekonomi. Dewan juri yang terhormat, sehingga Dewan juri yang terhormat, kegiatan berekonomi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier. Dewan juri yang terhormat, nah kita tahu bahwa berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO, beliau mengatakan bahwa pandemi COVID tidak akan berhenti setidaknya 24 bulan. Dewan juri yang terhormat, bayangkan selama 2 tahun atau 24 bulan tidak ada sama sekali aktivitas yang dibiarkan oleh pemerintah Indonesia untuk dikerjakan oleh masyarakatnya, tentu tidak akan terjadinya pemenuhan kebutuhan itu. Dewan juri yang terhormat, sehingga dengan adanya penerapan era new normal ini merupakan solusi yang paling efektif dan yang paling efisien. Di samping kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap bisa untuk beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan kita. Dewan juri yang terhormat, kami mendapatkan data yang dipaparkan oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Nur Arifin, yang beliau mengatakan bahwa setidaknya per 2 Juni saja terjadi PHK besar-besaran di Indonesia. Sebanyak 3-4 juta penduduk Indonesia di PHK dari pekerjaannya. Dewan juri yang terhormat, ketika mereka tidak memiliki pekerjaan sama sekali, mereka tentu tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Dewan juri yang terhormat, kebutuhan primer saja mereka akan susah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Mungkin akan lebih baik pada orang yang belum memiliki keluarga. Dewan juri yang terhormat, mereka bisa memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Bagaimana ceritanya kepada orang-orang atau kepala keluarga yang mereka memiliki istri, memiliki anak, memiliki orang tua yang harus mereka tanggungi. Dewan juri yang terhormat, ketika mereka tidak memiliki pekerjaan karena adanya pandemi COVID ini, justru itu akan memberikan efek skenario terburuk jangka panjang. Misalnya saja akan berimpact atau berefek pada dunia pendidikan, dunia kesehatan, maupun sosial budayanya. Dewan juri yang terhormat, bisa saja kami berikan contoh misalnya kepada dunia pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia belum sama sekali gratis 100%. Dewan juri yang terhormat, masih banyak pretelan keuangan yang harus dibayari oleh keluarga agar anaknya tetap memperoleh pendidikan. Dewan juri yang terhormat, nah yang kedua, bagaimana ceritanya ketika mereka harus memenuhi kebutuhan pendidikannya sedangkan orang tuanya tidak memiliki penghasilan. Dewan juri yang terhormat, kita
Kita tahu bahwa tidak semua penduduk Indonesia merupakan pegawai negeri sipil yang dibiayai atau digaji oleh pemerintah. Bahkan sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja sebagai petani, sebagai nelayan, ataupun sebagai orang yang berjualan di pasar. Yang kita tahu bahwa mereka mendapatkan gaji itu per harinya, Dewan Juri yang terhormat. Ketika mereka tidak memiliki pekerjaan sama sekali, bagaimana caranya mereka dapat memenuhi kebutuhan primer dari keluarganya itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Nah, kemudian dalam konteks kesehatan, Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka juga tidak memiliki pembiayaan atau pemasukan karena adanya pandemi COVID ini, juga akan memberikan impact pada dunia kesehatannya. Karena apa? Karena yang pertama, misalnya saja dalam era pandemi COVID ini kita justru harus meningkatkan imunitas tubuh kita, Dewan Juri terhormat. Nah, dengan cara apa? Misalnya saja dengan membeli vitamin C atau yang lain-lainnya, yang juga itu membutuhkan pembiayaan yang besar, Dewan Juri terhormat. Ketika mereka tidak memiliki pembiayaan atau uang untuk dibelikan untuk meningkatkan kesehatannya, tentu mereka justru akan lebih rentan terkena oleh infeksi dari virus COVID ini. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, penerapan era new normal ini juga merupakan solusi yang paling efektif dan efisien untuk tetap menjaga asa bagi masyarakat Indonesia untuk tetap melanjutkan kehidupannya di masa yang akan datang, Dewan Juri yang terhormat. Yang salah di sini adalah bukan penerapan dari era new normalnya, karena sudah ada beberapa negara yang berhasil untuk menerapkan era new normal, contohnya seperti Korea Selatan dan negara China, Dewan Juri yang terhormat. Ketika mereka berhasil, berarti ada potensi atau kemungkinan kita juga akan mengalami keberhasilan dalam penerapannya. Namun yang salah di sini adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi penerapan era new normal tersebut. Pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar mengenai penerapan era new normal. Pemerintah telah memberikan edukasi yang sangat gencar, misalnya saja dari SMS ataupun dari media sosial, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam konteks penerapan era new normal ini. Yang salah di sini adalah dari diri kita sendiri, Dewan Juri terhormat. Kita justru masih tidak menganggap suatu COVID itu merupakan suatu yang berbahaya. Nah, di sanalah salahnya Dewan Juri terhormat. Kalau misalnya kita tetap menerapkan penerapan era new normal, namun kita masih memperhatikan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah, kami yakin dan percaya bahwa COVID dapat diredam dan masyarakat Indonesia tetap akan bisa beraktivitas, memenuhi kebutuhan perekonomiannya, Dewan Juri terhormat, memenuhi kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan sekunder, maupun memenuhi kebutuhan tersiernya, Dewan Juri terhormat. Sehingga kami yakin dan percaya solusi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan solusi yang paling baik dan paling efektif untuk menjaga asa kehidupan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, Dewan Juri terhormat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New normal memanjakan kapitalis, kejahatan genosida era kini, atau untuk kepentingan ekonomi rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, serta panitia lomba debat Pekan Ilmiah Sriwijaya 2020, saya Putri Hapci Amran, pembicara 3 dari tim Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Perekonomian merupakan satu kesatuan aliran melingkar atau circular flow yang terdiri dari masyarakat konsumen dan juga masyarakat produsen. Yang artinya secara sederhana, pengeluaran satu entitas saja merupakan suatu pendapatan atau suatu keuntungan bagi yang lainnya. Dan produksi suatu entitas tidak hanya berupa barang dan jasa yang siap dikonsumsi saja, tetapi juga dapat berupa pendapatan rumah tangga dari bekerja dari pabrik dan juga rumah tangga produksi. Dari segi pelaku sektor produksi, perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagaimana data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia pada tahun 2019 mengatakan bahwa produksi entitas Indonesia didominasi UMKM sebanyak 99,99% dari total jumlah unit usaha yang ada di Indonesia. Dan dari sisi nilai tambah, UMKM menyumbang sebesar 63% dari PDB atau pendapatan domestik bruto. Dari segi jumlah pekerja dan omset, yang terkecil diduduki oleh usaha mikro, yang mana usaha mikro berkontribusi sekitar 34% dari PDB. Tidak seperti pegawai berkala putih di kantoran, bagi usaha mikro dan pekerjanya, hidup adalah dari hari ke hari dengan mengandalkan omset dan juga penghasilan harian. Yang mana omset usaha mikro per tahunnya sekitar 76 juta, yang berarti sekitar 6 juta per bulan dan 200.000 per harinya. Yang mana akses dan kesempatan produksi merupakan hal yang sangat penting bagi pengusaha mikro. Dengan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka akan berimpak kepada terjadinya penurunan aktivitas masyarakat. Ketika terjadinya penurunan aktivitas, akan berdampak kepada penurunan kesempatan penjualan produk dan juga penurunan kesempatan produksi, sehingga akan terjadi ketidakefektifan daya beli. Karena daya beli akan efektif jika masih ada barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor produksi. Maka dari itu, ketika PSBB dilonggarkan dalam artian dilakukannya kebijakan new normal, maka akan terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat. Mengapa demikian? Karena pertama, akan terjadi peningkatan konsumtivitas.
Karena pandemi COVID-19 menggoyahkan perekonomian, salah satunya disebabkan karena terjadinya pelemahan konsumsi. Sebagaimana perkataan Gubernur Bank Sentral Indonesia, ketika terjadi pelemahan konsumsi, maka akan berdampak pada terjadinya penurunan tingkat inflasi. Dan ini menjadi perhatian bagi Bank Sentral Indonesia. Pada Mei 2020, tingkat inflasi Indonesia mencapai angka 0,17% month to month atau 2,19% year on year. Dan ini merupakan angka yang sangat rendah. Sehingga ketika terjadinya peningkatan konsumtivitas, maka akan berdampak kepada masalah inflasi di Indonesia, sehingga masalah ini akan teratasi. Dan juga akan berdampak kepada perekonomian masyarakat. Karena mayoritas masyarakat mengatakan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga jauh lebih menurun daripada tahun sebelumnya. Dan ini dinilai oleh 83,7% responden. Dan penilaian ini jauh lebih meningkat daripada survei pada Februari yang hanya dinilai oleh 22% responden saja. Selanjutnya, mayoritas masyarakat mengatakan bahwa pendapatan kotor rumah tangga saat ini menurun. Dan ini dinilai oleh 86% responden. Dengan demikian, dalam hal penilaian penurunan ekonomi, ini merupakan tren yang mengalami peningkatan yang sangat tajam oleh masyarakat. Maka dari itu, dengan diadakannya kebijakan new normal akan berpengaruh terhadap peningkatan entitas produk perekonomian. Dan entitas produk perekonomian tidak hanya berupa barang dan jasa yang siap dikonsumsi saja, tetapi juga pendapatan rumah tangga. Sehingga masalah responden yang mengatakan bahwa pendapatan kotor rumah tangga yang saat ini menurun akan sangat teratasi dengan kebijakan new normal ini. Yang kedua, efek yang akan terjadi ketika new normal diberlakukan adalah terjadinya peningkatan produktivitas. Yang mana ketika produktivitas meningkat, maka pemulihan perekonomian Indonesia akan menjadi lebih cepat. Dengan demikian, hal ini akan meminimalisir terjadinya perkiraan Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia. Yang mana Bank Dunia dalam laporan terbarunya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan merosot hingga 0% atau tidak terjadi pertumbuhan sama sekali. Maka dengan itu, dengan adanya new normal diharapkan prediksi ini akan terhapuskan karena akan terjadi peningkatan produktivitas karena PSBB dilonggarkan. Sebagaimana kata ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia, Vendo mengatakan bahwa kebijakan PSBB sejak bulan April, Mei, dan awal Juni sangat memukul perekonomian Indonesia cukup dalam. Maka dari itu, secara keseluruhan, kebijakan new normal sebagai penanggulangan akibat wabah COVID-19 diharapkan dapat mempertahankan ekspektasi positif seluruh entitas perekonomian. Dan kami yakin dan percaya bahwa kebijakan ini akan sangat dibutuhkan untuk rakyat Indonesia agar tetap tumbuh. Karena pemberlakuan new normal sama dengan artinya kita melakukan restart engine ekonomi. Hal ini akan menahan terjadinya PHK secara berkelanjutan dan akan menahan kondisi masyarakat yang saat ini berada di garis near poor atau mendekati kemiskinan menjadi di garis poor atau di garis kemiskinan. Maka dari itu kami yakin dan percaya bahwa kebijakan new normal merupakan langkah yang sangat penting untuk menolong perekonomian rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.